Ada dari lo yang punya pertanyaan bagus, minta pembahasan tentang privilege. Bahasa Indonesianya kurang lebih hak istimewa. Status kelebihan yang lo udah dapatkan dari bawaan lahir. Privilege menentukan kesuksesan. Contohnya, anak keluarga kaya, kalau kuliah cukup fokus ke belajar sebaik-baiknya, dapetin nilai sebagus-bagusnya. Anak yang pas-pasan, dari keluarga kurang mampu, mungkin harus mikir cari kerja sambilan buat bayar uang kos, utang teman kanan kiri buat makan, dan lain-lain. Begitu juga dalam hal kerja, anak keluarga kaya bakal punya modal yang lebih banyak buat mulai bisnis. Gagal, masih bisa mulai lagi. Kerja kantoran, akses relasi, koneksi, dan orang dalam juga otomatis lebih banyak. Saat kuliah di India, gue lihat sendiri contoh privilege yang lebih jelas. Kualitas hidup lo ditentukan banget dari tempat lo lahir. Dalam hal beasiswa contohnya, mahasiswa dari negara-negara pas-pasan kayak Indonesia, Filipina, Vietnam dapat beasiswa bulanan kecil banget, cuma 1,2 juta sebulan. Itu pun sering telat datangnya. Mahasiswa dari Arab Saudi, Australia, Brunei, beasiswanya 60 juta sebulan bro. 50 kali lipat lebih banyak dari kita. Kalau hidup diibaratkan memancing ikan, privilege kita lahir sebagai anak siapa, itulah pancing kita. Kalau pancingnya bagus, mahal, pasti lebih bisa dapat banyak ikan daripada yang pancingnya dari bambu sederhana. Nah, terus gimana kita harus menyikapi privilege ini? Apa kita harus menerima nasib aja, nggak bakal sukses, nggak bakal naik ke atas karena terlahir biasa-biasa bro? Secara personal, buat gua ini big no bro. Kenapa? Kita harus sadar, memang nggak semua orang terlahir dengan kesempatan yang sama. Yang lahir dari keluarga kaya memang dapat lebih banyak keistimewaan. Peluang untuk sukses dalam hidup lebih besar, tapi bukan berarti karena kita tidak lahir dari keluarga kaya, hidup kita akan mentok di situ-situ aja. Mungkin kita nggak terlahir sebagai anak dari keluarga dengan status sosial yang spesial. Tapi yang wajib lo tahu bro, Tuhan mungkin kasih anugerah lo dalam bentuk lain. Mungkin otak yang lebih cemerlang, badan yang lebih sehat, atau mental yang tahan banting, yang dibentuk dari lingkungan yang keras. Lo juga bisa kok naik ke atas, bahkan jadi lebih sukses dari orang-orang yang punya privilege. Gampangkah melakukan ini? Enggak bro, bakal sulit, bakal perlu perjuangan, bakal penuh kerja keras, keringat, dan darah. Tapi mungkin nggak? Mungkin banget. Tinggal lo mau berjuang atau enggak, ataukah lo memilih lebih menyerah pada kenyataan semu dan pakai alasan privilege buat nggak berjuang? Mau contoh anak yang lahir dari keluarga pas-pasan tapi berhasil naik ke jajaran teratas? Presiden Soeharto, Cristiano Ronaldo, Shah Rukh Khan, Roman Abramovich cuma satu dari sederet contoh ini. Memang gak akan gampang, gak akan semudah kalau lo lahir sebagai anak konglomerat. Tapi lo bisa sukses bro. Ibaratnya pancing dan ikan tadi. Kalau lo sadar pancing lo buluk, belajarlah bikin pancing yang lebih kuat. Atau coba ambil pancing yang lebih bagus yang udah gak kepakai lagi. Bisa juga lo belajar bikin jala dan pukat. Jadi cari ikan gak pakai pancing lagi. Atau malah belajar bikin sampan. Biar bisa ke tengah laut yang sepi, gak perlu lagi rebutan ikan sama pemancing yang lain. Kalau lo cuma mengutuk, meratapi, dan seumur hidup mancing ikan pakai pancing yang buluk tadi, ya seumur hidup gak akan ada perubahan bro. Banyak jalan untuk jadi sukses bro, sepanjang lo bisa terus belajar, cari peluang, dan rela menahan sakitnya pengorbanan. Sampai nanti lo merasakan manisnya kesuksesan. Menurut penelitian dari University of Berkeley, lo bisa pakai privilege buat lihat dua hal. Yang pertama, buat lihat seberapa keras sih lo harus bekerja dan belajar buat hidup yang lebih layak. Yang kedua, buat bersyukur. Mensyukuri pencapaian yang udah lo raih selama ini, biar perjuangan terasa indah. Gak selamanya yang pancingnya bagus bakal dapet ikan lebih banyak. Gak selamanya yang beasiswanya lebih besar bakal lulus dengan nilai lebih bagus. Gak selamanya yang sepatunya paling mahal bakal lebih jago main bola. Dan gak selamanya juga lo akan terus berkubang di tempat yang sama. Sadari posisi lo, bersyukur, dan tentukan strategi. Dilanjutkan dengan kerja keras dan belajar, dilakukan dengan disiplin dan pantang menyerah. Pengorbanan lo gak akan sia-sia bro. Semangat!